Jadi yang ada di hutan lumut itu dimasukin ke si Rahmat ini, disuruh bawa itu si Rahmat buat ngelewatin hutan lumut. Nah itu saya baru tahu, oh ternyata bisa begini gitu. Makanya waktu pendakian itu anak-anak yang lain pada bingung dong. Mat, lu ngapain ke situ gitu kan? Lu ngapain ke situ? Sini jalannya. Nah ternyata setelah pendakian dia cerita kalau gue ngeliat si Jo jalan ke situ. Anggapan persepsi yang keliru gitu. Keliru ya. Tapi kemudian dibenarkan Mas, karena ya kalau kita bilang pesugihan Gunung Kawi ya, kalau menurut saya hampir semua gunung itu pasti ada. Iya, Yang betul, saya setuju. dianggap untuk pesugihan tergantung kita datang ke praksi. Memang kita menjaga selain alamnya, juga kita menjaga lingkungan dan ini Mas, secara kesakralan, Iya. mitos mistisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di podcast obrolan santai bersama saya, dan tak kalah serunya ini kehadiran bintang tamu yang kalau saya nonton biasanya membahas tentang pergunungan dan menjadi tantangan buat tim Kisah Tanah Jawa sendiri, karena kita belum pernah menelusuri gunung ya, yang benar-benar gunung real gitu, karena selama ini kan kita ke Gunung Kemukus, Gunung Tidar, kemudian Gunung Kawi gitu. Ya nggak usah berlama-lama karena saya juga justru punya beberapa pertanyaan nih nanti yang berkaitan dengan pengalaman beliau ini. Selamat datang Mas Prasojo. Om Hao. Muhammad atau Mas Jo. Mas Jo aja. Mas Jo aja biar ya? nggak kepanjangan. Iya. Sebenarnya Mas Prasojo, Muhammad atau Muhammad Prasojo? Sebenarnya Muhammad Prasojo, cuma saya balik aja biar Karena kalau mau keluar negeri Mas ya dibalik. Iya. Depan nama biar kan. sebenarnya biar keren aja sih. Ya ini Iya. aktivitasnya apa Mas? Saya Akhir-akhir akhir ini saya ngonten aja sih Om Hao ya. Ngonten kayak biasa di YouTube. Ya gitu aja dah Om. Tapi kondisinya baik dan sehat ya. Alhamdulillah Om, sehat. Oke. Nah, ini hobi atau apa Mas awalnya? Ini dengan naik gunung atau dulu mapala atau apa? Oke, awal naik gunung tuh Om sebenarnya Iya. tuh nggak hobi sebenarnya. Dulu tuh saya diajak sama pacar saya naik gunung. Karena saya laki-laki gitu kan, saya agak gengsi juga sebenarnya. Cewek naik gunung gitu ya. Ya udah, akhirnya saya naik gunung, ikut pertama kali ngerasain ke Gunung Gede di Jawa Barat itu. Ternyata mendaki itu capek ternyata ya. Tapi nggak tahu kenapa ketika turun saya ketagihan ternyata. Kayak gunung itu kayak istilah kerennya memanggil lah gitu. Akhirnya saya naik lagi ke Gunung Salak, ke gunung-gunung lainnya sampai sekarang. Jadi menjadi hobi atau bahkan menjadi side job kali ya selain nge-YouTube gitu. Naik gunung juga gitu. Oh, saya jobnya apa Mas? Pemandu atau? Oh enggak sih. Atau mengarahkan atau mendampingi? Side jobnya paling yang ngonten sambil naik gunung. Oh. Nge-vlog. Iya. Kan biasanya saya cerita soal pengalaman-pengalaman di gunung gitu kan. Nah, sekarang saya ngonten nge-vlog naik gunung tuh seperti apa. Sendiri gitu ya? Oh enggak, bertim. Oh, Kalau sendiri, bareng-bareng Mas? iya bareng-bareng. Oh, Sendiri saya belum berani Om. iya. Berapa lama Mas biasanya? Tergantung medannya? Tergantung gunungnya Om. Kalau gunungnya kira-kira tinggi gitu ya, kayak katakanlah Gunung Semeru atau Rinjani itu kan lumayan tinggi, bisa butuh 3 hari atau 4 hari. Tapi kalau gunungnya pendek-pendek, katakanlah Gunung Prau yang ada di Dieng, 2 hari cukup. Gitu. Hitungannya ya lama Mas, kalau Oh, lama. berhari-hari bagi kita. Biasanya kita jam-jaman aja ya. Oh jam-jam Cukup, kan sampai bawahnya misalnya gitu. Nah ini sejauh ini ya Mas ya, baik yang Mas Jo pernah ngalami sendiri, ataupun pernah menceritakan ataupun mendapatkan cerita, ada nggak pengalaman yang seru atau menarik atau berkaitan dengan hal-hal gaib atau metafisik? Oke. Dan bagaimana jenengan menyikapi itu gitu, karena yang baru viral sekarang nih Mas, itu kan
ini ya tentang kebakaran Oke. di Bromo ya. Iya, iya, Atau iya. yang ketika di atas itu pernah mendengar suara apa atau bahkan hilang. Oke. Kan dulu saya juga pernah nonton waktu Gibran. Oke. Itu juga. Kemudian nanti akan kita bahas nih. Siap, siap. Kemudian yang waktu collab sama Mas Fajar RJ5 Siap, yang siap. di Lagetang. Iya, Nah, betul. kemarin juga belum lama ini kisah Tanah Jawa ke Lagetang juga. Lagetang juga. Oke. Jadi coba kita kisahkan nih Boleh. tentang Lagetang yang Mas Jo dapatkan apa, yang saya dapat apa, nanti kita gabungin. Boleh, siap. Yang Lagetang ya. Ya. Siap. Kalau ditanya kisah horor selama mendaki ya atau gimana gitu. Sebenarnya saya ini orangnya Om nggak bisa gitu Om. Maksudnya saya tuh hampir nggak pernah melihat atau bisa bilang nggak pernah kali. Nggak pernah melihat setan-setan kayak seperti itu ya, kayak mungkin pocong atau segala macam. Bahkan mendengar pun itu cuma sekali Om saya ngedenger. Waktu itu naik Gunung Sindoro. Gunung Sindoro saya naik di pos, kalau nggak salah tuh pos 2 ya. Itu kan udah lumayan tinggi Om ya. Itu saya dengar suara gamelan Om. Dan saya naik bertujuh waktu itu, dan yang ngedenger itu cuma bertiga. Yang lain itu nggak denger Om. Tapi sebatas itu, sebatas suara gamelan itu, dan itu saya anggap mungkin bawaan angin dari bawah tuh, dari base camp mungkin lagi ada acara apa gitu kan, ke bawah sampai ke atas gitu. Ya udah, kalau saya gitu pikir positif. Nah, ada satu kejadian ini suka saya ceritain kalau nanya apa pengalaman unik. Jadi waktu itu saya naik ke Gunung Butak ya. Gunung Butak itu saya naik, seingat saya bertujuh juga nggak salah, sama satu orang yang udah berpengalaman lah. Jadi Gunung Butak itu kan lumayan panjang Om ya. Saya bawa satu temen nih Om. Orangnya lumayan besar lah orangnya kan. Dia bisa dibilang ya fisiknya gampang capek lah gitu kan. Waktu naik gunung itu nggak ada kendala apa-apa tuh Om. Aman jaya. Nah kendala itu pas turun Om. Teman saya yang namanya katakanlah si Rahmat ini, dia mulai capek kakinya Om. Mulai capek kakinya, turunnya mulai tersendat-sendat. Nah teman saya satu nih yang berpengalaman, otomatis pindah ke belakang. Karena posisi si Rahmat ini sekarang di paling belakang. Jalannya udah pincang, udah lama. Kita mesti ngelewatin satu daerah di gunung itu yang namanya adalah hutan lumut Om. Hutan lumut Pak? Ya, jadi hutan lumut, kenapa namanya hutan lumut? Karena hutannya lebat. Lebat banget, dan kata orang base camp pun kalau bisa jangan kena malam di situ. Nah posisi itu waktu mau maghrib, mau masuk maghrib, teman saya pincang. Ini kalau nggak dibikin cepet, kita bisa kena malam gitu kan. Nah jadilah teman saya yang berpengalaman ini pindah ke belakang. Dia kayak motivasi dia gitu, motivasi gitu. Nggak tahu ngobrolin apalah gitu, pokoknya ayo bla 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 bla. Sampai mau masuk ke hutan lumut Om. Si Rahmat ini Om, dia ngebut Om. Om tahu Terminator? Jalannya kayak gitu. Kenceng. Padahal tadi maaf Badannya kan agak besar, gemuk gitu lah. Iya. Jalannya cepet gitu, tek. Dan pandangannya tuh kayak kosong tapi fokus gitu. Kayak bukan dia, karena dia nggak pernah seperti Tajam itu. gitu pandangannya Mas ya. Dia nggak pernah seperti itu sebelumnya. Dia sekarang jalan di paling depan, mimpin kita semua. Kita aja sampai kewalahan gitu loh ngimbangin dia gitu kan. Kewalahan ngimbangin dia, dan sampai satu titik. Jadi kan hutan lumut ini panjang sekali, ada 3, 1, 2, 3 gitu kan, baru keluar tuh. Nah di titik yang kedua ini berhenti karena hujan. Kita berhenti mau pakai jas hujan gitu kan. Nah si Rahmat ini tak bilangin lah kan, Mat pakai jas hujan. Dan mau tahu dia kayak gimana responnya? Dia cuma ngeliat ke saya terus bilang gini doang gesturnya, geleng-geleng doang. Waktu itu saya belum ngerti dia ini kenapa gitu kan. Nah teman saya berpengalaman ini bilang, udah biarin aja, ini tuh lagi enak. Oh di situ saya paham, ternyata ini kemasukan Om. Cuma saya nggak tahu, kok kemasukan? Biasanya kan orang kemasukan itu kan ngamuk-ngamuk Om, yang saya tahu ya. Teriak-teriak gitu. Iya teriak-teriak gitu kan. Kok ini jadi cepet jalannya gitu. Ya udah, setelah pakai jas hujan, dia nggak pakai jas hujan tuh kan, basah kuyup segala macam. Jalan terus keluar.
sampai di pos 2. Sampai di pos 2, udah tuh kita berhenti sebentar kan istirahat. Minum segala macam. Teman saya duduk di pojokan tuh, si Rahmat di pojokan duduk begini. Gini aja tuh. Tatapannya tajam banget gitu kayak gitu. Dia nggak pernah gitu sebelumnya. Gitu. Ya udah. Pas mau lanjut jalan lagi, yang lain suruh duluan sama si Rahmat ini. Si Rahmat tuh kayak duluan. Begitu. Ngomong ke kita, ya udah kan. Karena saya nggak mau nyari ribut juga, sebenarnya pengen saya isengin gitu kan. Karena dia begitu kan, ya udah kita jalan duluan. Setelah semuanya udah jalan duluan, dia balik ke dia yang normal. Dan dia nanya begini ke kita. Kita udah ngelewatin hutan lumut belum ya? Artinya kan dia nggak sadar di situ. Udah lewat tadi ya Mas ya? Iya, artinya kan dia nggak sadar. Di situ, wah fix nih orang kemasukan. Nah itu jadi pertanyaan saya. Oh, ternyata orang tuh bisa tuh dimasukin dan disuruh buat itu. Ternyata teman saya yang berpengalaman ini, dia yang masukin ternyata. Jadi yang ada di hutan lumut itu dimasukin ke si Rahmat ini, disuruh bawa itu si Rahmat buat ngelewatin hutan lumut. Nah itu saya baru tahu, oh ternyata bisa begini. Gitu. Oh. Ya, ibarat kata biar nggak capek merepotkan ya. Iya, biar nggak lama nungguin dia ini benar, gitu, Om. Itu sih yang paling saya ini, Om. Terus ketika naik ya Mas ya, atau proses itu selain ini tadi, kalau pas posisi di atas itu ada beberapa teman-teman lain yang mengalami kejadian-kejadian aneh tidak selain tadi. Kalau di atas, Iya. maksud di atas sudah sampai puncak. Sudah sampai puncak. Atau pernah menemukan apa, atau ini kita absen dulu nih. Kira-kira yang sudah Mas Jo kunjungi mana aja? Luar Jawa sudah pernah Mas? Luar Jawa sudah. Kemana Mas? Ke Sumatera. Sumatera ke? Sumatera ke Gunung Kerinci sama Gunung Dempo. Itu aja sih kalau yang luar Jawa ya. Kalau untuk wilayah Pulau Jawa? Kalau Pulau Jawa saya itu kebanyakan di Jawa Barat kayak Gunung Gede, Gunung Salak. Kalau Jawa Tengahnya Lawu, terus Semeru gitu-gitu, Merbabu. Nah, kalau ditanya tadi soal apa yang temuin di atas gitu. Jadi di Merbabu itu kan, yang saya dengar dari cerita ya, itu kan ada namanya Genteng Songo ya. Jadi ada semacam kayak, apa sih dibilangnya ya? Kayak wadah gitu, isinya air. Katanya itu cuma orang-orang tertentu yang bisa lihat itu ada 9. Oh, karena kenteng 9 kenteng ya? Iya. Iya. Saya cuma ngeliat 5. Oh. saya cuma ngeliat 5. Iya. Tapi pacar saya ngeliatnya 9. Ini Mas, berbaris-baris? Nggak berbaris, dia kayak mencar gitu kan di puncak itu Om ya. Oh, tapi mencar. Di mana, iya. Kan saya pakai drone waktu itu iya. kan, saya dronein tuh di atas. Saya hitung cuma 5 kok. Yang sisanya mana gitu kan, nggak songo kan 9 kan. Iya. Ya udah, tapi pacar saya bilang dia ngeliat 9. Cuma dia nggak mau ngasih tahu di mananya gitu. Posisinya atau apa ya? Nah itu, jadi kok bisa gitu. Iya. Selama ini Mas, pernah ke Lawu, waktu itu kan Gunung Lawu kan dianggap gunung paling angker di Jawa nih. Iya. Kalau Semeru kan paling tinggi ya. Paling tinggi. Kalau Gunung Merapi itu kan panglimanya. Nah, sewaktu di Lawu nih Mas, mungkin pernah menemukan sesuatu ataupun berbagi apa, ataupun yang istilahnya jalak itu Mas, jalak putih itu. Oh, jalak putih. Kalau saya hitam pasti sana. Jalak biasa sih. Iya. Tapi emang yang orang-orang suka cerita itu, jalak ini seakan-akan nunjukin jalan Om. Iya, yang jalan. Iya benar itu. Pernah Mas ketemu itu? Ketemu. Itu nunjukin jalan pas di tanah atau terbang? Di tanah. Dia jalan tek nungguin. Jalan tek nungguin. Tapi habis itu lama terbang gitu. Iya. Katanya sih yang saya dengar yang di Lawu ini adalah mungkin perwujudan dari entah itu Mbah Lawu atau apa, saya belum paham gitu ya. Iya. Itu Om. Juga saya kena insiden juga tuh Om. Jadi kan kalau di Lawu Mas. Jadi pernah saya tuh cedera Om. Di Lawu itu bau saya geser. Gara-garanya saya nggak tahu ya. Kan maghrib itu waktu sakral Om ya. Jadi saya ngotot. Tetap waktu maghrib itu jalan. Iya. Karena anggapan saya kita jalan turun nih Om, balik ke tenda gitu kan. Anggapan saya, oh dia bentar lagi mau nyampe tenda kok, kita lanjutin aja. Ternyata beberapa meter sebelum nyampe tenda, saya kepleset.
truk bahu saya geser. Itu entah apa karena saya melanggar waktu maghrib itu apa gimana? Iya, iya. Ini begini mas. Kalau waktu maghrib itu sebenarnya waktu yang krusial. Tidak hanya di gunung, sebenarnya di banyak tempat ya. Bahkan orang tua kita dulu memperingatkan kalau maghrib nggak ada urusan penting, kali bekerja ataupun ibadah ya itu mending di rumah aja. Kalaupun kita sedang di perjalanan tidak apa-apa mas. Iya. Tapi kalau kita memulai perjalanan ditunda dulu sampai setelah isya. Oke. Biasanya itu karena maghrib itu batas siang dan malam, ataupun sebagai penanda dari gelap dari terang ke gelap. Sehingga ini ada pergantian dan pergeseran itu. Bisa jadi apa yang terjadi itu pantangan-pantangan ataupun larang yang dimaksud itu kenapa tidak boleh dilanggar, karena takutnya nanti kita tubrukan dengan energi yang baru keluar. Gitu. Jadi terjadi ya beberapa kasus itu. Dan terbukanya gerbang mas sebenarnya juga. Gerbang gaib Atau gerbang antar dimensi. 3 waktu krusial ini sebenarnya selain maghrib yaitu tengah malam. Jadi di antara jam 12 sampai setengah 4. Yang satu lagi adalah tengah hari, jam 12 siang hari bolong. Itu saya baru tahu itu krusial itu. Iya, sama juga mas. Gitu. Pas benar-benar matahari di atas kita. Itu jadi waktu sebenarnya kita istirahat juga karena kan menurun mas. Iya. Jadi beberapa kasus misal di tempat kerja ataupun apa ya logikanya orang belum makan, nggak fokus ya. Tapi itu harus kita berhentikan. Setelah itu nanti jam 1 mulai kerja lagi atau mulai jalan lagi. Itu sama juga mas. Jadi portal-portal itu terbukanya di jam-jam itu. Itu termasuk siang hari bolong gitu salah satunya. Dan memang kalau kita menyikapi tentang gunung sendiri itu salah satu tempat selain 2 tempat lainnya yaitu laut dan hutan. Laut ya. Yang di situ memang tersimpan banyak sekali portal atau gerbang antar dimensi yang ada di situ. Itulah. Apakah itu penyebab orang-orang suka nyasar? Salah satunya. Ya, selain mungkin kurangnya pengalaman, faktor cuaca ataupun apa, tapi di gunung sendiri selain di tempat di laut ataupun di hutan juga banyak sekali seperti kawasan untuk hunian ataupun seperti kerajaan-kerajaan metafisik yang ada di situ. Karena kesakralannya ya. Sehingga di beberapa kasus biasanya orang yang dinyatakan hilang itu ada beberapa mereka yang merasa nggak hilang mas, tapi masuk ke portal. Dan nanti pas masuk ke sana orang mungkin sudah haus atau ingin makan, ada warung. Di situ numpang ngopi atau apa nunggu sampai berjam-jam sampai 2 jam lah santai karena kasihkan ngobrol. Tapi kenyataannya sudah hilang 5 hari. Ada yang kayak gitu mas. Ada bahkan yang masuk ke dimensi astral, di situ bahkan berkenalan, bahkan ada yang melangsungkan pernikahan terus nggak pulang. Itu ada mas. Terus kemudian ada yang kalau ada kabut mending berhenti dulu, ditunggu atau duduk dulu. Kenapa? Karena terkadang kabut itu rombongan. Iya, rombongan metafisik ataupun dari kerajaan gaib di situ atau portal yang sedang terbuka. Jadi ketika itu dilanggar, dilewati, terjadi itu. Dan ada lagi hal-hal yang terkadang ini nggak masuk akal, yaitu entitas astral yang menyerupakan warga sekitar atau teman kita. Itu pernah beberapa kali kejadian tuh. Nanti mungkin jenengan bisa share tentang ini. Tapi di beberapa kasus biasanya orang tuh naik diperingatin dari warga nih atau pemandu ya. Tapi ketika naik ada ibu-ibu misal bawa nyari kayu, jangan naik, pulang dulu, ditengok nggak ada. Atau kakek-kakek pencari rumput atau apa itu. Karena pernah ada juga yang ketika kita mau naik itu di situ ketemu penggembala, ini tak tunjukkan jalan nanti pulang, tapi pas nggak mau dan nanti insya Allah saya bisa gitu, atau udah saya bisa, atau sumber apa pas berapa langkah orangnya sudah pergi. Ini biasanya juga dari entitas itu mas Jo. Apakah jangan pernah nemuin mas? Sebenarnya bukan saya, tapi orang ngeliat saya ada 2 menyerupai. Menyerupai saya. Temennya ya berarti dalam satu rombongan itu ya? Iya, satu rombongan. Jadi pernah beberapa kali itu kayak di Gunung Sindoro itu. Pacar saya ngelihat saya itu belok. Sebenarnya jalan yang lain. Tapi karena mungkin dia tahu ya, itu bukan saya, jadi dia nggak terpengaruh. Yang menarik di Argopuro, saya naik sama si Rahmat lagi. Banyuwangi. Argopuro itu di Salatiga,
Oh, iya, iya. Dia panjang itu kan Om ya, Iya, iya. 40 kilo dari, aduh saya lupa nama daerah, pokoknya tembusnya di Jawa Timur lah, Iya. dari Jawa Tengah ke Jawa Timur tuh panjang. Jadi di Argopuro itu ada namanya lagi hutan lumut lagi, sama kayak Gunung Butak. Hutan lumut itu kita malam kan Om ya, mungkin karena kondisi fisik udah lelah gitu kan, si Rahmat juga udah ya seperti biasa gitu kan, dia capek. Dia bilang, dia cerita ke saya itu setelah pendakian itu, dia cerita ke saya kalau dia ngeliat saya, jadi kan saya paling depan, saya mimpin perjalanan itu kan. Iya. Jadi kan ada jalur 2 begini Om. Sebenarnya yang sini buntu, yang sini itu jalur sebenarnya gitu kan. Nah teman saya cerita, dia tuh ngeliat saya ngambil yang ini. Makanya waktu pendakian itu anak-anak yang lain pada bingung dong. Mat, lu ngapain ke situ gitu kan? Lu ngapain ke situ? Sini jalannya. Nah ternyata setelah pendakian dia cerita kalau gue ngeliat si Jo jalan ke situ. Itu dia. Nah itu mungkin karena pikirannya sudah lemah, itu berpengaruh juga nggak sih Om? Gitu? Iya, pikiran dan oksigen ataupun ini ya Mas, suplai makanan itu juga bisa berpengaruh. Berkaitan dengan satu hal yang dipikirkan jadi halusinasi. Tapi tidak menutup kemungkinan karena banyaknya entitas yang ada di gunung dan mereka energinya lebih kuat Mas tentunya daripada kita, bisa menyerupakan. Entah menyerupakan di sini tujuannya positif ataupun tujuannya negatif. Kasus menyerupakan kalau yang bisa saya tafsirkan untuk hal ini gitu. Nah ini juga kalau selama pengalaman nih Mas ya, jangan di konten YouTube-nya. Kalau tadi kan yang pernah saya nonton yang itu di Sindoro itu, kemudian yang waktu itu kasus Gibran. Ya Gibran. Gitu. Terus yang terakhir di Lagetang. Kalau dari kesemuanya yang menurut Mas Jo sendiri yang angker ataupun yang wingit itu mana Mas dari semua gunung? Yang wingit ya? Ya menurut pandangannya Mas Jo sendiri atau pengalamannya? Dari kasus yang tadi disebutin? Iya. Kasusnya Gibran. Karena di Gunung Guntur ya Mas? Gunung Guntur itu. Karena kasusnya Gibran itu unik sih. Jadi terjadi kan kalau kita dengar ceritanya ya Om ya. Itu Mas ke Garut waktu itu saya ke Garut. Sudah kenal atau belum, ada babat alas itu harus buka hutan gitu Mas? Oh enggak. Maksudnya benar-benar nyari dari nol? Nyari dari nol. Iya. Jadi harus babat itu ya, kalau ke hutan itu berkata ya? Iya, kita nekat ya? Buka jalur merambah nekat aja ya? Kalau nggak salah itu sehari setelah Gibran ditemuin. Langsung Mas? Langsung dari saya Jakarta langsung ke Garut? Dari Jakarta ke Garut. Itu gambling, saya mau ketemu nggak ketemu, udah kita kesana dulu dah. Gitu. Iya. Kesana kita kan, nanya-nanya tuh. Iya. Nggak bisa bahasa Sunda lagi kan Om. Tanya-tanya sana sini. Nggak tahu kenapa ya. Alhamdulillahnya ketemu sama tetangganya. Ternyata tetangga sebelah rumah dia. Persis? Oh. Dikasih alamat kan. Padahal awalnya kita cuma dapat segelintir kayak Gibran tinggal di daerah ini. Daerah kan luas. Ada beberapa desa di daerah itu. Berarti dibilangkan kecamatannya Mas? Oh iya. Itu ya udah, akhirnya saya datang ke sana dan pas datang ke sana ternyata udah rame. Orang di rumahnya? Di rumahnya udah rame, banyak yang pengen interview juga ketika gitu. Nah gitu akhirnya. Kenapa saya bilang unik cerita si Gibran ini? Karena kan kalau diceritanya itu Mang Ade itu kan, Om ya, nemuin si Gibran ini. Setelah dia nancepin apa tuh, seingat saya semacam paku bumi ya. Paku bumi itu ditancepin, baru Gibran ini muncul gitu kan. Ternyata dia itu dari tadi cuma meringkuk di bawah kayak cekungan gitu kan. Padahal tim SAR segala macam itu udah nyari, udah ngelewat di situ berulang-ulang, tapi nggak nemuin Gibran gitu. Wirawiri ya. Iya. Tapi setelah di Mang Ade, lakuin apa yang dilakuin, nancepin paku bumi itu, Gibran di sini. Gitu. Itu menurut saya itu menarik sekali itu. Iya. Kalau waktu itu yang selain dari Gibran Mas, yang Mas Jo dapat informasi apa Mas waktu itu? Selain dari narasumbernya langsung, atau ibunya ataupun dari warga? Saya waktu itu interview hanya Gibran sama Mang Ade sih. Berdua ya? Jadi Mang Ade misah. Mang Ade itu rumahnya di dekat Gunung Gunturnya. Iya. Saya dapat infonya dari Mang Ade ya gitu. Lagi-lagi karena bahasa Sunda banget gitu, nggak ngerti bahasa Sunda halus gitu kan. Ya saya hanya tangkep ya, yang dilakuin itu, yaitu dia melakukan ritual-ritualnya sendiri.
membeli paku bumi itu. Saya kurang ngerti sih paku bumi itu, Om. Mungkin Om tahu. Iya. Berkata untuk membuka kayak kunci, Mas. Apa? Kunci. Itu kunci maksudnya Iya, gitu ya? menyerupai satu kunci ataupun seperti satu simbolik untuk membuka satu tabir yang ada di situ. Karena kan disembunyikan ya. Disembunyikan gitu. Disembunyikan ibarat kata kita ada satu barang yang kita cari ada di dalam lemari. Kita mencari kuncinya untuk buka, Mas. Iya. Gitu model-modelnya. Ya karena di kasus di gunung itu kan tidak tadi yang hilang karena kita melanggar sesuatu hal, tapi bisa jadi disukai sama yang ada di situ juga bisa, Mas. Ingin ditarik lah masuk ke dalam itu, kemudian dikunci, ditutup gitu. Itu juga bisa gitu. Oke, makanya butuh kunci kuncinya itu buat membuka yang simboliknya. tabir itu. Iya. Nah, ini kalau selain di Guntur, Mas, di gunung mana lagi, Mas, yang mungkin bikin Mas Jo ini penasaran pengen ke situ gitu? Kalau penasaran? Iya. Kalau penasaran saya jujur Gunung Kawi. Gunung Kawi? Iya. Yang tadi sempat kita omongkan. Iya, benar. Kenapa saya penasaran? Karena Gunung Kawi itu pertama banyak cerita-cerita saya dapat itu kesannya kok Gunung Kawi ini lebih horor gitu daripada Gunung Lawu gitu loh. Menarik. Apa sih yang membuat Gunung Kawi itu jadi tempat, maaf ya, mungkin kayak tempat-tempat orang nyari gitu. Pesugihan yang terkenal gitu. Ya. Nah, penasaran, emang apa sih, seserem apa atau kayak gimana gitu Gunung Kawi sih, Om? Iya. Pokoknya gunung-gunung di Jawa Timur itu menurut saya, Om, beda lah dari gunung-gunung di Jawa Tengah atau Jawa Barat. Kalau gunung Jawa Timur itu kesannya gimana ya? Kalau menurut saya lebih mistisnya lebih kuat aja sih, Om. Iya, ini aura kerajaannya zaman dulu ya, Mas ya. Iya, benar. Memang kan kalau kita lihat deretan gunung yang ada di situ kan seperti Arjuna, Kawi, Wilis, kemudian Sindoro, Semeru, kemudian Bromo. Pada itu yang paling itu, Mas, paling besar itu Penanggungan itu ya. Iya, Penanggungan. Gede itu juga kaitannya kan erat dengan banyaknya kerajaan-kerajaan besar, Mas. Kerajaan zaman dulu ya. Kerajaan zaman dulu seperti halnya Majapahit, Kediri, kemudian Kanjuruhan, Malang itu ya banyak sekali gitu. Dan hal ini tempat yang sebenarnya sering dipakai untuk pertapaan. Oke. Gitu. Dan gunung itu kan termasuk di Jawa dan semuanya ya, termasuk Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing, Lawu. Ya. Selamat sudah pernah, Mas? Selamat udah pernah. Selamat menarik itu. Iya. Gunung menarik. Ini dianggap gunung itu kan tempat bersama para dewa-dewi atau para roh leluhur. Iya, betul. Sehingga kita ketemukan beberapa peninggalan situs-situs bersejarah purbakala ya. Itu pasti tidak jauh dari gunung. Biasanya mengelilingi. Jadi modelnya itu radial gitu. Mengelilingi gunung itu kan. Mengelilingi gunung, dan memang beberapa kepercayaan menganggap gunung itu juga sebagai pelebur, Mas. Jadi ketika terjadi vulkanik, letusan vulkano, itu ada letusan erupsi, ini dianggap sebagai satu tempat yang itu melebur, jadi punya hajat. Disebut bencana itu salah kalau dianggap itu. Jadi kemudian menutup beberapa peradaban selain itu dan membuat tanah itu menjadi subur. Itu juga ada pengaruh. Jadi dilebur, peleburan gitu disebut. Jadi kalau gunung meletus itu sebenarnya bukan bencana. Ya, punya hajat. Hajatan besar atau peleburan. Jadi memberikan segala material itu untuk kehidupan. Ya, selain kesuburan material ini ya, Mas ya, material dari perut bumi seperti batu, pasir, logam yang dikeluarkan di situ, sehingga menganggap itu tempat yang disakralkan dan roh dari para leluhur ataupun juga para dewa-dewi itu bersemayamnya di situ, di gunung itu. Ini tadi kita menyebut tentang Slamet, Mas. Sampai posisi mana, Mas, waktu itu pasti Slamet? Slamet itu lah saya lewat jalur Bambangan sampai atas. Sebenarnya sih nggak ada yang aneh-aneh sih, Om, di Gunung Slamet itu. Cuma begitu dengar bilang Gunung Slamet, jujur dulu itu, Om, dua gunung yang saya takuti buat naik itu, pertama Gunung Ciremai di Jawa Barat sama Gunung Slamet itu. Di Ciremai kenapa, Mas? Nggak tahu aja, nggak tahu, pokoknya Gunung Ciremai. Pernah. Nggak tahu ya kenapa, mungkin dulu tuh saya ngedengar Ciremai itu kayak serem aja gitu, Om. Nggak tahu kenapa ya, kayak serem aja gitu. Sama Slamet juga gitu, tapi setelah saya naik ya nggak ada apa-apa sih sebenarnya gitu kan. Saya pribadi nggak ngerasain atau ngeliat apa-apa gitu di dua gunung itu. Ya, kembali lagi ke Kawi sih, Mas, sebenarnya. Kalau saya ya waktu itu sendiri ataupun saya dengan teman-teman kisah Tanah Jawa,
Itu sebatas ziarah. Jadi di Pesarian dan juga ke keraton. Waktu itu keraton Gunung Kawi. Tapi kalau itu kan masih naik lagi tuh Mas. Iya. Kalau yang dinaiknya belum pernah. Iya, belum pernah. Gitu. Cuma sampai keraton tempat-tempat inilah, tempat ziarahnya tempat lah ziarah. gitu. Karena kan di situ kan memang ada Pesarian tuh makam. Iya. Jadi makam dari leluhur ya, ada Eyang Jugo dan Raden Mas Imam Sujono di situ. Jadi beliau ini dulu dikisahkan adalah pengikut setia dari Pangeran Diponegoro. Setelah Pangeran Diponegoro tertangkap, Perang Jawa 1825-1830, ini akhirnya lari dari kejaran penjajah gitu, dan membuat padepokan di sekitaran Gunung Kawi. Singkat cerita, ketika yang Zakaria II ataupun Mbah Jugo ini ada satu kunjungan atau lawatan ke dataran Tiongkok di sana, beliau kan membantu seseorang yang sedang dalam kondisi susah. Sampai kemudian anaknya besar, karena ini seorang janda ya, dikisahkan seorang janda yang kesusahan, diberikan satu titipan buah Dewandaru atau sentau. Yang dikenal itu loh Mas. Iya, Terus beliau pernah pernah Mas ke ziarah? Kalau ziarah gitu belum. Ke Gunung Kawi belum ya? Belum. Ya, jadi tadi juga titipan teman-teman nih. Kapan-kapan mau nggak menelusuran sama tim wisata Tanah Jawa? Oh gitu. Ke Gunung Kawi aja, tapi yang dari bawah mungkin sama atas dikit gitu. Sampai keraton itu kali ya? Iya. Mungkin bisa itu. Penelusuran ke situ karena tinggal atur jadwal aja. nanti kan gunung kan biasanya selama ini Mas kan daki secara melihat keindahan alam ya. Iya. Nanti kita lihat dari sisi lainnya, peninggalan sejarahnya apa yang ada di situ. Oh boleh, menarik. Nanti menarik. Nanti ngomongin Gunung Kawi terus soalnya ya. Nah, ini ya Mas sebenarnya yang menjadi tempat itu kemudian untuk mencari kekayaan. Itu sebenarnya satu persepsi yang salah. Itu ketika ke Gunung Kawi untuk mencari kesugihan. Itu salah? Iya, disikapi salah, tetapi itu disalahgunakan akhirnya. Gitu. Jadi tempat pesarian ini itu dulu yang dibantu putranya itu nanti dikasih tahu nanti sudah besar biar berkunjung ke Tanah Jawa. Nah, sebagai penanda tempatnya simbahnya itu tadi ditanami pohon Dewandaru atau sentau. Itu ditanam sentau di situ. Nah, ketika sudah besar ingin membalas jasa, akhirnya ke Tanah Jawa, ke Gunung Kawi, tapi ternyata yang dituju beliau sudah wafat. Ya, akhirnya dimuliakan tempat itu, dimuliakan dan dianggap tempat ini mendatangkan hoki atau keberuntungan, sehingga didominasi mayoritas yang datang keturunan, etnis keturunan. Itu untuk sembahyang di situ. Nah, di sini memang ada beberapa tempat-tempat ibadah Mas di situ, termasuk di pesarian itu. Dan sebenarnya di situ datang untuk mendoakan dan meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam artian saya ingin dimuliakan atau disamakan seperti beliau yang dimakamkan. Nah, tidak jauh dari sini ada pohon yang legendaris, pohon Dewandaru itu, yang dimana orang datang ke sini itu tujuannya agar kejatuhan buahnya. Iya, itu, agar tidak boleh disengaja, seperti menggerakkan batangnya atau dilempar. Pokoknya buah itu harus jatuh natural. Jatuh sendiri. Iya, yang konon ceritanya ketika orang kejatuhan ini kejatuhan hoki. Gitu, sehingga orang akhirnya mencari banyak jalan pintas Mas. Ketika datang ke situ dengan tujuan ingin kaya ataupun apa, mereka cari jalan pintas, dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya menjadi pesugihan-pesugihan hitam yang sering kita kenal. Nah, satu hal lagi, keraton Gunung Kawi itu pun sama. Itu adalah satu tempat yang dulu dipakai orang untuk menenangkan diri, terutama orang-orang keraton dari kerajaan-kerajaan. Salah satunya adalah Prabu Kamiswara dari kerajaan Doho Kediri waktu itu. Itu Mas. Ada satu jalur lagi di Kawi itu, precet gitu. Untuk mendaki ke atasnya langsung ya Mas ya. Itu pernah dengar Om jalur itu? Baru dengar ini. Oh, baru dengar. Iya. Kalau Mas Jo dengar ini dari mana? Apa tuh? Mendapatkan informasi dari jalur ini tadi yang di Kawi. Kenapa? Yang precet tadi? Iya. Itu saya cari riset. Saya dikasih informasi. Saya nyari tentang Kawi, gitu. Iya. Tapi ya menarik loh Mas kalau untuk sisi Gunung Kawi yang lain gitu kan. Karena selama ini kita ketahui kalau ke sana kan untuk cari pesugihan. Benar. Gitu. Jadi saya mikirnya Kawi, pesugihan. Pernah beberapa kali dapat cerita. Gunung Kawi, pesugihan Gunung Kawi itu kuat gitu kan. Jadi ada beda-beda levelnya nih.
Oh kalau levelnya kuat misalnya nih Om ya, katakanlah ada cerita pesugihan nih. Kalau misalkan kalau kita makan di suatu restoran, kalau kita bawa pulang rasanya hambar gitu kan. Kalau kita makan di tempat enak. Enak ya. Tapi kalau misalnya di restoran rame, kita makan bawa pulang tetap enak. Wah ini Gunung Kawi nih pesugihannya nih. Maksudnya karena kuat gitu. Sampai dibawa pulang, tetap enak. Gitu Om. Makanya saya di pikiran saya, Gunung Kawi ini kuat gitu. Iya. Ya ini sebenarnya satu apa ya Mas ya? Anggapan persepsi yang keliru gitu. Ya. Tapi kemudian dibenarkan Mas, karena ya kalau kita bilang pesugihan Gunung Kawi ya, kalau menurut saya hampir semua gunung itu pasti ada. Iya, yang dianggap untuk pesugihan-pesugihan, tergantung kita datang ke praktisi mana. Kan gitu. Betulnya kan praktisi itu kan yang memberikan satu jembatan antara kita ketika akan memohon kekayaan terhadap satu entitas yang nanti menjerumuskan atau yang ingin dipuja lah dan mendatangkan keuntungan seperti itu. Itu setiap gunung pasti ada gitu untuk beberapa tempat itu gitu. Setiap gunung pasti ada sih, nggak cuma Kawi aja bener. Iya, terutama kan tempat-tempat seperti itu kan sakral ya Mas ya. Sakral betul. Akan banyak peninggalan-peninggalan raja ataupun peninggalan-peninggalan dari era Majapahit, dari era Mataram, itu kan sangat kuat Mas di tempat-tempat itu. Jadi memang kita menjaga selain alamnya, juga kita menjaga lingkungan dan ini Mas, secara kesakralan. Mitos mistisnya seperti apa harus kita tahu, karena tujuannya ingin healing, nanti jadinya hilang. Hilang. Gitu. Kayak waktu itu saya pernah Gunung Agung di Bali. Itu sakral juga tuh Om, banyak banget sajen-sajen apa segala macam gitu kan. Bahkan saya naik ke atas, ke puncaknya, itu ada mungkin saya nyebutnya kayak pendeta Hindu kali gitu Om ya. Entah lagi melakukan ritualnya gitu kan. Entahlah, pokoknya saya menarik juga nih, kok kayaknya ini orang itu sudah berhari-hari di atas gitu loh. Wah hebat, saya bilang, udah tua juga kan itu. Maksudnya Gunung Agung, dan saya dengar juga kan katanya pengen ditutup kan, karena waktu itu ada orang luar itu yang berbuat nggak baik lah di atas gitu. Maaf katanya tuh ya nggak baik lah gitu lah di atas itu kan. Kemarin beritanya ya. Makanya praktisi Hindu setempat itu ya ditutup aja daripada dilecehkan seperti ini kan gitu. Tuh Om. Nah ini menyikapi kasus yang belum lama terjadi nih. Apa tuh, Bromo? Yang kebakaran. Nah, itu gimana Mas? Wah kalau Bromo itu saya kesel banget Om, jujur. Karena kenapa ya? Gini loh, ini mereka kan tahu gitu loh. Ini kan flare. Mereka kan pakai flare itu. Flare kan ada percikan api. Musim kemarau ya Mas ya? Betul, sedangkan sabana Bukit Teletabis itu kan kering. Mereka foto pakai flare. Percikan api kena rumput otomatis kebakar. Apalagi musim kemarau gini, ya api itu nggak bakal mudah dipadamkan gitu kan. Sedangkan nyebarnya cepet. Saya kesel, dan yang lebih kesel lagi, kirain gitu ya, hasil fotonya bagus gitu kan. Kagak Om. Ya, jelek lah, gue bilang jelek hasil fotonya gitu kan. Itu menurut saya ya seharusnya tidak hanya yang punya fotografer itu aja yang dihukum, tapi yang prewed itu juga. Ya tahu gitu ya Mas ya sebenarnya ya. Dan juga ini sih menurut saya itu kemungkinan kan tidak menyebar cepat itu ya, ataupun masih bisa dikendalikan. Nah, kenapa tidak betul waktu jatuh kenapa nggak langsung dipakai? Betul banget Om. Nggak ada rasa panik gitu. Betul. Malah ngecek foto ya. Bahkan di videonya kan itu Om, yang dinyebar di IG segala macam itu kan kebakaran di belakang gitu Om. Iya. Tapi mereka masih lihat foto gini ya. Iya. Wah edan ini. Nah ini pandangan secara metafisik nih Mas. Saya juga sempat nembus ya ataupun tanya gitu. Bagaimana kasus ini gitu. Ibarat kata memang ada seperti itu tadi peleburan. Ya lewat satu cara yang kurang baik ya. Tapi ini memang satu hal yang tidak boleh ditiru gitu, karena tentu karena ini lingkungan dan alam semesta pasti ada suatu karma gitu. Karma yang akan ditebus ya. Tidak hanya hukum secara duniawi gitu atau secara proses hukum. Tetapi juga peleburan yang dimaksud itu ini hanya maaf kalau tafsir saya keliru ya. Jadi memang ada sesuatu hal yang harus dimulai baru. Penanda
ataupun sesuatu hal yang berkaitan lambang ataupun satu peristiwa yang berkaitan dengan sesuatu yang berkobar dan panas dan cepat terbakar yang mendekati dengan suhu politik gitu yang disampaikan, atau sesuatu hal yang itu ditutup gitu Mas, dilebur atau dibersihkan, di restart lokasi itu. Oke, kayak Gitu. istilahnya di regenerasi kali ya. Iya, iya. Memang dengan cara yang keliru, tetapi tentunya suatu kejadian itu kan tidak apa ya Mas, tidak ada yang kebetulan. Bener. Walaupun menggunakan cara yang salah. Bener. Gitu. Tetapi memang clue yang bisa saya peroleh ya waktu mendengar kabar itu adalah, pertama memang seperti itulah ya anak-anak kita gitu Mas. Anak-anak kita itu saya meneruskan dari leluhur kita itu. Iya. Perilakunya dengan alam semesta itu seperti itu. Tidak bisa menyikapi, tidak bisa hanya ego yang ini, dan ketika sudah melakukan suatu kesalahan itu rasa empati ataupun rasa ininya ya itu kurang gitu Mas. Betul. Tahu. Tapi apa ya Mas, kalau dibilang apa atau seperti hikmah di balik itu ya. memang ini sesuatu hal yang susah akan dipadamkan dengan cara cepat, karena butuh satu regenerasi atau restart. Ibarat kata restart itu kan ibarat kata kayak gunung meletus itu kan merestart ya, atau memulai suatu hal yang baru dengan cara itu dibakar dengan api atau apa. Melebur sekitarannya itu Melebur kan. ya, melebur, karena dia akan ada sesuatu hal yang tumbuh baru. Dari situ ya benar. Yang berikutnya adalah perlambang dari suhu sesuatu di tahun depan. Oke, oh gitu. Iya. Yang cukup memanas hari ini gitu. Jadi hanya 3 hal ini ya, tentang empati, kemudian peleburan, yang ketiga tentang cuaca panas lah, gitu, cuaca panas tanda petik. Oke. 3 hal itu penggambaran ini kan di penghujung ya, masih bulan 9, tetapi sudah sebenarnya ini sudah bulan tua Mas. Kalau kalender Masehi mungkin masih 3 bulan lagi ya. Iya benar. Tapi ini sudah ujung batas. Jadi beberapa ini sudah selesai masa-masanya gitu. Kita akan masuk ke satu hal yang baru nih tahun depan nih. Sesuatu hal yang kadang nggak kepikir, nggak terduga, tapi tentu ada sesuatu hal yang panas gitu sebelum ke situ. Panas ya, dalam artian ada sesuatu yang wah gitu kali ya. Di tahun depan. Iya, yang dari hal yang sepele tapi bisa besar. Oh, menarik. Gambarannya itu. Menarik. Itu sih paling Mas Jo. Siap. Iya, nanti kita ngobrol lagi tentunya. Dan besok kita coba ke Gunung Kawi, nanti jalan-jalan penelusuran. Siap. Sambil ini apa? Kita nonton bareng. Mungkin masih ada satu pertanyaan terakhir nih sebelum kita selesai. Boleh. Tentang Lagetan, Mas. Oke, kenapa? Dengan Lagetan apa? Jadi saya kan dengar ya, desa Lagetang itu adalah sebuah desa yang kata menurut cerita penduduk setempat itu penduduknya suka melakukan hal-hal yang nggak baik gitu, hal-hal maksiat gitu segala macem lah, gitu kan. Sampai akhirnya datanglah satu hari ini Gunung Pangamun-Amun itu, kalau saya nggak salah namanya, Gunung Pangamun-Amun itu kan, akhirnya menimpa desa ini dan ratalah satu desa itu kan. Iya. Nah itu waktu pas Mas Jo sama Mas Fajar ke sana, itu pengalaman atau apa yang ditemukan atau yang dirasakan Mas? Atau ke Tugu ya? Ya kita pertama itu kita nggak langsung ke Tugu sebenarnya. Ke warga? Kita ke warga dulu, karena kan kita nggak tahu persis nih. Di mana sih Legitangnya gitu kan? Persisnya Legitang kan udah rata kita nggak tahu. Akhirnya kita nanya-nanya ke warga desa, sampai akhirnya kita nemu di mana bilangnya ya, ada tanjakan gitu tinggi kan, sampai di situ nemu kita ada Tugu. Saya lupa tulisannya apa di Tugu, mungkin Om inget tulisannya. Saya lupa tulisannya apa, pada Tugu itu tulisan. Nah di situ kita akhirnya saya tahu, oh ternyata dulu di sini, di bawahnya sini ada desanya gitu Om. Nah habis dari Tugu itu kita baru wawancara warga. Warga kita wawancara, ya itu warganya cerita kalau dulu itu desa Legitang ini warga-warganya melakukan hal nggak baik, sampai akhirnya
bisa bilang kena azab lah mungkin ya. Iya. Kalau longsor ke Uruk ya. Iya, Iya. kena azab gunungnya itu brak gitu. Itu sih yang saya temuin sama si Fajar Iya, itu. pengalaman metafisik Mas menuju lokasi. Kalau metafisik itu satu itu Om, si kakek-kakek itu Om. Bener kita sudah cerita Itu ya, kan? Om? warga juga gitu Mas itu. Saya kurang ngerti itu Pakaiannya warga. atau apa gitu menyerupai warga. Waktu Warga itu. pakai jaket kulit Om, jaket Oh. kulit, pakai sarung, pakai kopiah. Oh iya, kayak kan biasa warga-warga. Iya makanya kan desa karena ya. karena kita mikirnya waktu itu gini loh, ini orang sepuh nih, siapa pasti dia tahu banyak dong. Tentang hal itu gitu ya. Sepuh udah hidup lebih lama, kita tanyalah ke dia kan. Pas kita tanyain kakek-kakek ini, Jawanya halus banget gitu. Kita berempat waktu itu. Kita berempat nggak ada yang ngerti. Asli nggak ada yang ngerti. Nah akhirnya si kakek ini nunjukin ke belakang dia, ke belakang beliau itu ada rumah kan. Ya udah kita ke situ. Mungkin saya pahamnya sih tanya aja ke situ tuh belakang gitu kan. Kita ke situ tanya. Kita tanyain. Kita nggak ada 2 menit nanya ke warga itu. Kita cuma dikasih tahu, oh ke desa ini aja coba tanya orang-orang di situ kan. Nah udah kita balik badan keluar lagi, itu kakek-kakeknya duduk di trotoar. Kita balik badan jalan, Hilang. udah nggak ada. Nggak, saya mikir gini logikanya. Ini kan kakek-kakek, secepat apa sih jalannya Om gitu loh. Sedangkan ada suaranya ya Mas ya. Hah? Ada suaranya ya. Ada suaranya. Iya kan bangun dari Bangun jaket dulu. kan cracks gitu. Minimal kan Om nih. Iya. Kalau jalan kakek-kakek kan saya ngeliat ke sini, Ya, oh dia di situ. Nunuk itu ya. Atau enggak ke sana jalannya Om, iya ke sana. Itu pas apa Mas? Sore, siang atau malam? Itu masih siang itu. Jam 2-an gitu. Kurang kayaknya iya. Saya lupa pasti jamnya. Kayaknya jam 2-an sih. Itu kondisi berkabut atau apa? Kondisi Cerah. cerah sih Om, tapi ya dingin cuma cerah gitu. Iya. Nggak ada kabut, nggak ada apa sih. Kondisi aman-aman aja gitu. Iya. Iya, karena mungkin kalau teman-teman yang belum tonton nanti di Kisah Tan Jawa dusun Lagetang, dusun yang hilang itu waktu itu kita kunjungan ke sana tengah malam Mas. Buset, tengah malam. Tengah malam pas dingin-dinginnya 7 atau 6 derajat waktu itu. Ada beberapa cerita yang itu sebenarnya cerita itu belum selesai dan nanti juga bisa ditonton ya di channelnya Mas Jo. Yang versinya Mas Jo waktu itu kan 2 kali pindah, tapi Iya. ada juga yang di RJ5. Itu sih Mas. Oh ditunggu nih nanti ke Gunung Kawi telusuran bareng. Lalu Om bisa Iya. jelasin nggak tuh itu kakek Iya. siapa sebenarnya? Nah ini kalau saya nggak salah ya, ini beliau yang entah menyerupai ataupun pegangannya. Waktu itu saya cerita tentang sosok yang menjadi pemimpin di situ, juragannya ya, itu Mbah Rono, Mbah Rana. Di desa Lagetang gitu. Ketang. Karena waktu itu saya nonton tempatnya jenengan kan, setelah saya tayang karena kan keluar tuh ya. Iya. Ternyata hampir mirip, cocok gitu. Ada seorang juragan yang ada di situ. Oke. Yang juragan tuh loh Mas. Iya. Yang naik kuda, yang Iya, istrinya banyak. Iya. Itu Mas. Apa beliau itu dia? Kemungkinan ya. Serem. Karena waktu itu mau diceritakan masih ditutup dia sendiri. Sama beliau itu masih ditutup. Tapi kalau mau mencari informasi silahkan. Tapi ini penyebabnya apa dan semakin jauhnya seperti apa itu ditunda dulu, jangan gitu. Oke. Gitu. Mau pilih Gunung Kawi atau Lagetang 2? Lagetang 2. Kalau agak dekat dari Jakarta atau dekat dari Jogja ya Lagetang. Lagetang. Tapi kalau Gunung Kawi eksplor tempat lain coba kita lihat. Tapi Gunung Kawi belum pernah saya. Boleh nanti yang naik. Gitu. Makasih Mas. Sama-sama Ya, Om. sampai Ya, jumpa di siap. kesempatan berikutnya. Siap, Om. Makasih sudah rawuh, sudah datang ya. Saya makasih udah diundang kemari Om. Ya sama-sama. Nanti juga kita bahas di channelnya Mas Siap. Jo habis ini. Oke. Ya. Oke. Terima kasih untuk Sobat Javanika yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir dan tetap dukung ya channel di Mas Prasojo Muhammad Ya. channelnya podcast Tanah Jawa, kemudian podcast obrolan santai dan juga kisah Tanah Jawa dengan cara subscribe, nyalakan lonceng, like sebanyak mungkin jika kalian suka, serta share dan jangan lupa tinggalkan kritik, masukan dan saran hanya di kolom komentar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaring rahayu sagung dumadi.